Tugas modul 1.2 Diagram trapesium usia. Saya Imadi Sumayasa, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 4 Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bersama fasilitator saya, Ibu Tiwik Sumartiningsih dan pengajar praktik saya, Nimadi Meliawati. Diagram trapesium usia. Saya bersekolah SD itu di umur 8 tahun, kemudian di umur 14 tahun saya sekolah SMP, dan 17 tahun saya sekolah SMA. Di perguruan tinggi umur saya sudah 20 tahun, dan umur saya sekarang itu adalah 42 tahun, usia sekarang yang masih aktif bekerja. Kisaran pensiun saya di umur 60 tahun. Nah, di umur 14 tahun saya mempunyai peristiwa negatif, dan di umur 17 tahun saya mempunyai peristiwa positif. Nah, selisih usia saya pada saat mengalami peristiwa negatif itu adalah 28 tahun, dan mengalami peristiwa positif itu di umur 25 tahun. Peristiwa negatif. Waktu di tingkat sekolah pertama atau SMP di daerah tempat saya tinggal, itu sekolah SMP tersebut adalah sekolah yang saya impikan. Tetapi saya mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari salah satu guru saya, yaitu guru fisika. Setiap saya menjawab pertanyaan dari guru tersebut, kalau jawaban saya kurang tepat, maka muka saya dicontreng pakai kapur. Sehingga waktu itu saya merasa sangat malu kepada teman yang lain. Bahkan saya pernah memutuskan untuk berhenti sekolah karena saya malu kepada teman-teman, tapi demi kedua orang tua saya tetap bersekolah sehingga akhirnya saya bisa tamat dari sekolah tersebut. Peristiwa positif. Waktu di tingkat sekolah atas atau SMA di daerah tempat tinggal saya, waktu sekolah di SMA saya tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti waktu SMP, yaitu perlakuan kurang mengenakan dari salah satu guru. Selama saya masuk di sekolah tersebut, saya pernah mengikuti berbagai lomba. Salah satunya lomba berpidato bahasa Indonesia di tingkat sekolah. Waktu itu saya mendapatkan juara satu sehingga saya mewakili sekolah saya di tingkat kabupaten. Saya juga pernah mengikuti lomba MIPA di tingkat provinsi. Saya juga terus mendapatkan ranking 3 besar di kelas saya. Waktu itu saya sangat termotivasi untuk belajar karena setiap pembagian rapot diumumkan juara-juara dan mendapatkan berbagai macam hadiah. Dampak emosi. Ya, dampak emosi dari peristiwa negatif itu saya pernah merasa sedih, muak, benci, dan pernah menyesal memilih sekolah tersebut menjadi sekolah pilihan saya. Waktu itu saya sering takut ke sekolah dan bahkan pernah ada rencana untuk berhenti sekolah. Dampak emosi peristiwa positif itu saya sangat senang, gembira, tenang, bersemangat, kagum, dan bangga pada diri sendiri atas rasa keberhasilan dan pencapaian yang dapat saya raih dengan usaha saya sendiri. Momen yang masih mempengaruhi saya sampai saat ini yaitu dari peristiwa positif. Saat saya menjadi seorang guru, saya sangat menjaga perasaan siswa saya dan saya tidak pernah melakukan hal seperti yang dilakukan oleh guru saya terdahulu, yaitu melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap siswa. Tindakan yang dilakukan oleh guru saya tersebut merupakan salah satu tindakan pembulian. Untuk anak didik saya yang mendapatkan pembulian, baik itu dari teman atau bahkan dari seorang guru, saya tegaskan jangan takut untuk mengadu kepada pihak sekolah, baik itu kepada wali kelas ataupun kepala sekolah. Karena tindakan pembulian itu sangatlah tidak baik untuk masa depan anak. Bahkan saya pernah menangis karena ada kasus pembulian di kelas saya. Hanya karena ada satu siswa yang berbeda agama, siswa yang lain mengejek dan menghina agama yang dianut oleh siswa tersebut. Saya merasa gagal mendidik budi pekerti jika ada pembulian di kelas ataupun di sekolah saya karena apapun pembulian tersebut tidaklah baik untuk mental dan perkembangan anak. Momen yang masih mempengaruhi saya sampai saat ini dari peristiwa positif.
Peristiwa yang mempengaruhi diri saya sampai sekarang yaitu tentang disiplin. Disiplin bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Saya selalu menerapkan itu kepada anak didik saya. Memilih dan mencapai apa yang kita inginkan juga adalah hal penting dalam kehidupan kita sebagai manusia yang unik. Untuk memenuhi minat, bakat, keinginan, dan juga kepuasan yang ada pada diri kita masing-masing. Hanya kita yang berhak menentukan dan memilih apa yang kita inginkan, bukan orang lain. Karena sebagai seorang guru, saya akan menuntun anak didik saya untuk bisa meraih dan mencapai keinginannya masing-masing dengan sikap disiplin yang mereka punya akan bisa membimbing hidup mereka ke arah yang lebih baik lagi. Karena dengan disiplin kita tahu dengan arti kata salah dan benar dalam bertindak. Kegiatan trapesium usia dan roda emosi. Pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi yaitu saya ingin menjadi guru yang bisa melindungi dan memberikan kenyamanan kepada peserta didik saya. Sehingga peserta didik saya merasa bahagia dan nyaman saat berada di sekolah. Saya ingin menjadi guru yang bisa memfasilitasi, membimbing dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodrat alam yang mereka miliki untuk mereka capai kebahagiaan di usia yang seharusnya mereka dapatkan sehingga terciptanya emosional positif pada diri peserta didik untuk mencapai tujuannya. Tugas 2 itu nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai dalam diri saya yang membantu menggerakkan murid, rekan, guru, dan komunitas belajar di sekolah. Yang pertama itu ada kepemimpinan, yang kedua ada kolaborasi, yang ketiga ada inovatif, yang keempat ada kreatif, yang kelima ada komunikatif, yang keenam ada optimis, yang ketujuh ada mandiri, yang kedelapan ada bernalar kritis, yang kesembilan ada empati, dan yang kesepuluh ada inspiratif. Nilai dan peran guru penggerak. Peran yang saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas belajar di sekolah. Yang pertama itu ada inspiratif. Inspiratif itulah menjadi teladan baik bagi murid, rekan guru, dan komunitas belajar. Terus yang kedua ada pembimbing, yaitu menuntun murid meraih tujuan hidupnya. Terus ada penggerak, menjadi pengingat untuk terus semangat dalam meningkatkan kualitas diri dan pembelajar itu adalah artinya membekali diri dengan pengetahuan yang nantinya akan disebarkan agar memberikan dampak positif. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam guru hebat.